bahayanya ya masyarakat tidak punya pilihan. Ya, ya. Gitu kan. Itu kan merugikan juga. Bukan kemunduran. Ini bahwa kepercayaan yang sudah ditunjukkan. Bahwa sudah percaya kepada salah satu. Saya ke Cak Nur, kira-kira Mi, apa bahayanya seandainya hanya ada satu calon terhadap pembangunan di Batam ataupun nanti kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang terpilih? Bahayanya dalam demokrasi kalau lawan kotak kosong, bahayanya ya masyarakat tidak punya pilihan. Ya, ya. Gitu kan, itu kan merugikan juga. Gitu. Terus untuk pendidikan demokrasi juga nggak ada pilihan, nggak mendidik juga, tidak ada pembanding. Gitu. Dan beban bagi yang bersangkutan ini jauh akan lebih berat. Jauh lebih berat ya? Iya. Nah, karena kalau kita hanya satu calon, terus satu calon dibandingkan dengan kotak kosong, apa yang mau dibandingkan? Ya, ya. Gitu kan. Ukuran baik buruk lebih kurang kan nggak ada ukurannya kosong. Ya. Gitu ya. Apa ukurannya nggak ada gitu, ya kan? Lah ini malah sangat berbahaya buat calon itu sendiri. Akan berbahaya pada calon itu sendiri. Iya, loh kilap-kilap, silap-silap dalam bicara, melangkah gitu ya, itu gampang mudah dibandingkan dengan sesuatu yang kosong. Ya, ya. Gitu. Nah ukurannya yang kosong ini kan bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Ya, Nah, betul. gitu. Tapi kalau ada sosok, Ya. gitu kan, ada sosok lawannya, ada profilnya, ada ukuran. Sesuatu yang dibandingkan dengan hal yang kosong, nggak ada yang kuat, Bos. Ya, betul. Gitu. Nah, untuk pendidikan bagi kami, bagi masyarakat ya, calon pemilih, lah nanti ya tadi. Kalau sampai tidak memilih dengan calon yang ada, itu mesti berdasar suka tidak suka. Bukan karena pilihan. Bukan karena visi misi Iya, segala macamnya, tapi bukan. pada lebih pada suka dan Suka tidak tidak suka. Nah itu cenderung mengarahkan pada masyarakat mana ya kan yang memilih berdasarkan hati nurani karena pilihan dan ini lebih baik, Ya, ya. gitu kan. Clear kalau itu. Nah terus karena nggak ada yang lawannya, nggak ada yang dibandingkan, mesti akan lebih mendorong ke kita calon pemilih itu pasti aku nggak suka sama dia. Jadi lebih subjektifnya lebih tinggi. Oh Ya? lebih tinggi. Dan yang celaka lagi beban moralnya, malunya kalau itu kalah. Ya. Nah bahayanya ini. Ya, ya. Iya kan? Ya. Nah itu. Jadi dampaknya itu bagi pemilih juga ya karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan ya. Kan? Nggak ada pembanding. Nah terus bagi calonnya itu bebannya akan jauh lebih berat. Ya. Dan jauh lebih malu kalau sampai Kalah. Mungkin itu. Ya, gimana Bang Yanyang nih? Ini tetap mau melanjutkan mengambil ikut bergabung semua atau udahlah kita batasin gitu? Ini adalah kalau saya lihat ya pengamatan ataupun kita lihat selama ini ya dinamika yang udah terjadi ini kan ini belum terjadi di Kota Batam. Ya, betul. Ini adalah bentuk kepercayaan masyarakat kepada pimpinan-pimpinan partainya yang menjadi ya ideologinya, nasionalisnya, religinya disatukan, dipadukan. Ini terkait dengan pembangunan, bukan terkait dengan kotak kosongnya. Kalau itu bisa mampu dan bisa membangun Kota Batam dengan satu poros saja tidak ada masalah. Ini kan bentuk gabungan, berarti kepercayaan yang diberikan. Ya, tadi disampaikan oleh Ketua Cak Nur bahwa itu adalah bentuk edukasi. Edukasi yang selama ini sudah berjalan, ini di Batam memang selama ini kan belum pernah ada kotak kosong.
Tetapi ini kan dinamika yang harus kita jalankan, yang harus kita perjuangkan. Kalau bersama-sama memperjuangkan untuk kemenangan, sah-sah aja, nggak ada masalah. Toh yang mau diperjuangkan bagaimana Kota Batam ini bisa lebih maju lagi ke depan. Ya kita memang sekarang sudah maju, tetapi kita sempurnakan kemajuan ini dengan kepemimpinan yang akan kita jalankan ini, Pak Amsaka dan Bu Uli Claudia yang bisa dan memajukan Kota Batam lebih maju lagi. Jadi kalau saya tidak ada masalah, ini adalah bentuk dinamika bahwa kepercayaan publik, kepercayaan partai politik untuk mengusung salah satu untuk kemajuan bersama dan kita bisa sama-sama untuk membangun tersebut. Ada perbedaan cara pandang. Yang satu subjektivitas akan muncul. Kira-kira muncul nggak Sudi subjektivitas pada warga? Tadi seperti yang disampaikan oleh Cak Nur. Nanti warga tidak akan melihat apakah ini mampu untuk membangun atau tidak, tetapi pada subjektivitas bahwa suka dan tidak suka. Ya. Gimana tanggapannya? Makanya saya sampaikan bahwa ini kan mempunyai konstituen masing-masing dari partai politik ini. Ya. Punya masyarakat masing-masing yang mengusung. Udah kita sama-sama menjadi subjektifnya bagaimana mengusung salah satu calon yang akan kita usung itu menjadi kepercayaan masyarakat. Makanya ada partai politik. Partai politik udah memberikan kepercayaan kepada salah satu calonnya. Nah di situ yang menjadi titik poinnya. Jadi kalau masalah pemilihannya kan nanti bukan partai politik tapi masyarakat. Masyarakat. Tapi masyarakat memang tadi disampaikan secara akademisi memang tidak ada pilihan lagi. Habis udah menjadi kepercayaan partai politik bahwa mengusung salah satu. Ya. Itu. Iya. Mas Agus, pertanyaannya kan bahayanya ini Ya. tadi. Iya kan? Ya. Bahayanya kalau kita ngelawan kota Kosong. loh, ini belum jawab. Ya, gimana nih? Gitu. Bahaya atau Bahayanya tidak? bahaya atau tidak melawan kota kosong? Kalau menurut saya tidak bahaya. Tidak bahaya ya? Tidak bahaya. Bahwa ini adalah kepercayaan masyarakat ya kepada partai politik. Partai politik membawa masyarakat, membawa konstituen baik itu religinya, baik itu nasionalisnya, baik itu ideologisnya, sama-sama untuk mengusung salah satu Jadi calon tersebut. bukan kemunduran demokrasi. Bukan kemunduran. Ini bahwa kepercayaan yang sudah ditunjukkan. Bahwa sudah percaya kepada salah satu yang harus kita pilih. Gitu.